Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Dan tak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun pelajaran kita pada hari ini adalah menyimpulkan pidato persuasif. Nah, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, anak-anak, adapun materi kita pada hari ini adalah menyimpulkan pidato persuasif. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial dan keanekaragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan pengertian simpulan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Dan yang ketiga, menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan pidato persuasif. Dan yang keempat, menentukan syarat menyimpulkan pidato persuasif. Nah, anak-anak, kamu sudah dapat mengidentifikasi informasi penting dalam pidato persuasif. Nah, dari informasi penting tersebut, kamu dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Menyimpulkan isi pidato persuasif berarti mencari intisari pembicaraan dalam pidato persuasif. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan pengertian pidato. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Adapun gagasan dalam pidato diungkapkan secara lisan di hadapan pendengar. Kemudian tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Nah, kemudian apa arti dari kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu preposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Kemudian, pengertian kesimpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan pidato persuasif merupakan intisari dari pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan dari menyimpulkan adalah untuk mempermudah kita mencari isi yang mencakup isi teks tersebut.
Adapun syarat-syarat menyusun kesimpulan, yang pertama merupakan kalimat umum dari kalimat fakta sebelumnya. Kemudian terkandung ide pokok pada teks tersebut. Dan yang ketiga, bersifat singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipahami. Kemudian, pokok-pokok isi pidato persuasif. Pidato persuasif berisi informasi yang disusun untuk memperkuat argumen penulis. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Yang pertama, membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Jadi kita membaca secara keseluruhan pidato tersebut. Kemudian apabila kita mendengarkan, dengarkanlah pidato tersebut dengan fokus sampai selesai teks persuasif itu. Atau dengarkan pidato persuasif dengan saksama. Kemudian yang kedua adalah menganalisis ide pokok. Jadi kita analisis ide pokok dari pidato tersebut. Kemudian kita simpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Kemudian langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Nah, dalam menyimpulkan isi pidato persuasif tidaklah sulit. Kita dapat menyimpulkan isi pidato persuasif dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua adalah menyiapkan alat tulis. Nah, alat tulis ini berupa buku, pensil, dan ballpoint. Kemudian mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Kemudian mencatat pokok-pokok pidato. Nah, pokok-pokok apa yang akan kita sampaikan? Kita catat pokok-pokok dari pidato tersebut. Kemudian menyimpulkan isi pidato persuasif, baik yang didengar atau dibaca. Kemudian menuliskan kesimpulan dari isi pidato persuasif. Syarat-syarat dalam menyimpulkan pidato persuasif. Nah, dalam menyimpulkan isi pidato persuasif tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, anak-anak, berikut ini contoh dari teks pidato dengan judul remaja. Ibu harapkan kalian perhatikan atau kalian simak. Ibu akan mencontohkan teks pidato berikut ini. Sekarang kalian perhatikan, Ibu akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara dialog remaja. Teman-teman yang berbahagia, masa remaja adalah masa yang sangat rawan. Remaja memiliki pikiran yang masih labil. Tentu saja, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Apalagi jika remaja tersebut hidup di kota-kota besar, banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Masa remaja adalah masa transisi. Artinya, mengalami perpindahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini, jiwa remaja masih labil. Sifat tersebut akan sangat berbahaya
jika tidak diawasi dan diarahkan. Bisa-bisa remaja akan terperosok ke dalam berbagai tindakan negatif. Banyak fenomena remaja yang terjadi saat ini, namun fenomena yang sering dijumpai adalah tawuran antara remaja. Tentu saja, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan mereka. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya tawuran antara remaja. Secara umum, ada 2 faktor utama penyebab tawuran antara remaja. Faktor tersebut berasal dari diri mereka sendiri dan lingkungan pergaulan. Tawuran antara remaja tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup mereka. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang bertanggung jawab dalam perkembangan mental remaja. Remaja yang mengalami masalah di keluarganya akan mencoba menemukan lingkungan baru. Sebenarnya, mereka ingin diperhatikan. Akhirnya, mereka berkumpul dengan anak-anak yang mempunyai latar belakang sama. Kalau tidak diarahkan, kelompok tersebut akan menunjukkan eksistensinya dengan cara apapun. Pada akhirnya, mereka akan terjerumus dalam aksi tawuran antara remaja. Saat sudah terjerumus pada tawuran, para remaja akan merasa hebat dan diakui. Padahal, di balik itu semua banyak dampak negatif yang akan mereka dapatkan. Mulai dari luka kecil, emosi yang meledak-ledak, bahkan sampai kematian. Dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh para remaja, tetapi juga orang tua. Orang tua akan merasa putus asa, lalu mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, apakah kita tidak kasihan pada mereka? Nah, remaja yang sudah terjerumus tawuran merasa diri mereka hebat. Mereka merasa diakui oleh lingkungan. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi dampak negatif yang didapatkannya. Padahal, tawuran dapat membuat diri mereka terluka. Bahkan, pada beberapa kasus tawuran antara remaja berakhir dengan korban jiwa. Teman-teman yang saya banggakan, dampak buruk tawuran antara remaja juga dirasakan orang tua. Para orang tua akan menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, sudah sepatutnya kita kasihan pada mereka. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kita ikut bersedih dan merasa tidak berguna. Apa itu yang kita cari? Nah, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau dan mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk tidak terlibat aksi tawuran antar pelajar. Tawuran itu tidak ada gunanya. Tawuran itu membawa kerugian kepada kita. Lebih baik kita manfaatkan waktu kita untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Lebih baik kita belajar, bermain, dan mengembangkan bakat kita. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Burung merpati, burung dara, berjalan di dekat pohon selasih. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Burung dara terbang rendah mencari makan. Apabila saya banyak salah, mohon dapat saudara maafkan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari contoh teks pidato tersebut, sekarang kita tentukan. Nah, pokok-pokok dari isi pidato tersebut, yang pertama, masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kemudian, yang kedua adalah masa remaja merupakan masa yang rawan. Kemudian, tawuran antara remaja merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi.
Tawuran antara remaja disebabkan dua faktor, yakni dari dalam diri remaja dan dari lingkungan. Kemudian, pokok-pokok isi pidato yang kelima, faktor dari dalam diri remaja penyebab tawuran antara remaja, antara lain jiwa yang masih labil dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Kemudian, pokok isi pidato yang keenam, faktor lingkungan penyebab tawuran antara remaja antara lain adanya masalah dalam keluarga dan ingin menemukan lingkungan yang memiliki latar belakang yang sama. Kemudian yang ketujuh, tawuran antara remaja memiliki dampak negatif seperti mendapat luka, emosi yang meledak-ledak, hingga kematian. Kemudian, tawuran antara remaja membuat orang tua merasa bersalah dan sedih. Kemudian yang kesembilan, tawuran antara remaja harus diatasi. Dan yang kesepuluh, salah satu cara menghindari tawuran antara remaja adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Nah, ini adalah pokok-pokok dari contoh isi pidato persuasif tersebut. Kemudian, apa kesimpulan dari isi pidato tersebut? Nah, kesimpulannya adalah masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa yang rawan. Pada masa ini, remaja mempunyai mental yang labil. Remaja rawan terlibat tawuran antara remaja. Tawuran antara remaja disebabkan dua faktor, yakni dari dalam diri remaja dan dari lingkungan. Faktor dari dalam diri remaja penyebab tawuran antara remaja antara lain jiwa yang masih labil dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Sementara itu adalah faktor lingkungan yang merupakan penyebab tawuran antara remaja, antara lain adanya masalah dalam keluarga dan ingin menemukan lingkungan yang sepemikiran. Tawuran antara remaja memiliki dampak negatif seperti mendapat luka, emosi yang meledak-ledak, hingga kematian. Selain itu, tawuran antara remaja membuat orang tua merasa bersalah dan merasa sedih. Oleh karena itu, tawuran antara remaja harus dihindari. Salah satu cara menghindari tawuran antara remaja adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Nah, ini adalah kesimpulan dari contoh teks pidato dengan judul remaja. Nah, anak-anak, demikianlah tentang menyimpulkan pidato persuasif. Sekarang kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Soal yang kedua, jelaskan pengertian simpulan. Ibu bacakan lagi. Sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Kemudian soal yang kedua, jelaskan pengertian simpulan. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.